Penggunaan dari preposisi, preposisi adalah sulit karena hampir setiap definisi untuk preposisi memiliki pengecualian. Cara terbaik untuk mempelajari mereka adalah menggambarkan bagaimana mereka berfungsi dalam perbandingan dengan preposisi-preposisi lainnya, dan mempelajari penggunaan-penggunaan umum tertentu dan ekspresi-ekspresi atau ungkapan-ungkapan yang menggunakan beraneka ragam preposisi. Diagram berikut ini akan memberikan kamu sebuah gagasan yang umum akan bagaimana preposisi itu berfungsi. However, namun, diartikan duluan ya, namun seringkali diagram tersebut tidak akan membantu kamu mengerti ungkapan-ungkapan tertentu yang berisikan preposisi atau kata depan. Untuk ungkapan-ungkapan berikut ini yang tidaklah dapat menjelaskan sendiri, sebuah definisi diberikan dalam tanda hubung, tanda-tanda hubung. Pelajarilah contoh-contoh kalimat untuk mengerti arti dari masing-masing ungkapan. Preposisi-preposisi dan ungkapan-ungkapan ini adalah penting dalam semua bagian dari TOEFL. Ya, nah kita lihat misalnya penggunaan dari kata above. Above, over dengan on itu sama-sama di atas. Hanya kalau on, misalnya di atas kepala kita ada seekor burung lagi bertengger. Nah itu kata on. Kalau above itu di atas, tapi di atas kepala kita tidak 90 derajat, di atas persis. Kalau over, pas di atas 90 derajat. Jadi kalau ada lampu atau apa jatuh, pecah, kena kepala kita itu over. Berarti dia 90 derajat persis lurus langsung di atas kepala kita. Kalau above di atas tidak bersentuhan tapi tidak mengenai kepala kita. Kalau to berarti dari luar menuju ke dalam, misalnya into. Kalau out to berarti dari dalam keluar. Out of, keluar dari. Out, into di dalam. Kalau through melalui. Kalau into berarti dari luar masuk dalam. Kalau out of itu keluar dari. Kalau by itu oleh, melewati bisa. Di bawah pun ada 3. Ada beneath, B-E-N-E-A-T-H, B-E-N-E-A-T-H, below sama under. Below dengan under itu di bawah, tapi dia tidak bersentuhan dengan barang yang ngomong. Sedangkan beneath itu adalah di bawah, tapi benda tersebut bersentuhan dengan apa yang kita ngomong. Misalnya di bawah tangan kita, tapi bendanya menyentuh dengan yang kita bicarakan, ya, maka dia disebut sebagai beneath. B-E-N-E-A-T-H. Saya kasih keluar kata-katanya ya. Anda bisa lihat di sini beneath. Nah ini kayak gini, ya, penggunaan kata beneath. Ya, penggunaan dari kata beneath. Nah, itu penggunaan kata beneath itu adalah di bawah. Nah, lalu ada kata during. During itu adalah preposisi yang seharusnya dibedakan dari since dengan for. During biasanya diikuti oleh kata benda yang menunjukkan waktu. Dia menunjukkan durasi dari waktu. Misalnya during our vacation, selama masa liburan kita mengunjungi banyak sanak family. Ya, we visited many relatives across the country, di seluruh negeri. Nah, lihat penggunaan dari kata during, ya, itu adalah kata yang tidak boleh diikuti sama subjek predikat objek. Misalnya selama aku tinggal di Eropa, ya, kita bisa selama 2 bulan, selama 3 bulan, for 3 weeks, for 2 months, for 2 years. Kalau ada waktu kita maka pakai for. Nah, during-nya adalah preposisi, dia tidak boleh tapi diikuti sama berapa lama. Nah, jadi menunjukkan durasi waktu, tapi dia tidak boleh mengatakan seberapa lama kejadian itu terjadi. Dengan diutarakan berapa hari, berapa itu tidak boleh. Nah, misalnya we visited many relatives across the country. During the summer, selama musim panas, kami tidak harus belajar. Terus from penggunaan preposisi ini berarti berlawanan dengan diagram. Nah,
From itu dari, berarti dari satu tempat ke tempat lain. Nah, misalnya contohnya dari kata from, penggunaannya dari from a time to time, dari satu waktu ke waktu lain. He lives in Germany from 1972 to 1978. Kami mengemudi dari Atlanta ke New York. Jadi from satu tempat ke tempat lain, from dari satu waktu ke tempat lain. Itu pengutarakan dari yang umum, dari from time to time artinya kadang-kadang. We visit the art museum from time to time. Ya, out of itu adalah preposisi ini pada umumnya berarti berlawan dengan into, masuk ke dalam. Misalnya, he walked out of the room angrily when John admonished him. Dia berjalan keluar dari ruangan itu dengan marah ketika John ya memarahi dia. Nah, penggunaan umum dari out of, ya out of itu adalah lack, artinya kekurangan, tanpa artinya. Maria went to the store because she was out of milk. Maria pergi ke toko itu karena dia kekurangan susu. Nah, jadi penggunaan umum dari ekspresi out of, ya, misalnya out of town, artinya di luar kota, berarti lagi jauh dari tempat. Adam tidak dapat menjumpa kamu minggu ini karena dia di luar kota. Out of date, yaitu artinya apa? Udah kuno, ketinggalan zaman. Jangan menggunakan kamus itu. Kamus itu sudah out of date. Temukan kamus yang up to date. Jadi lawan dari out of date adalah up to date. Out of work, artinya jobless, yaitu tidak dipekerjakan, yaitu pengangguran. Henry telah tidak sangat gembira karena dia telah out of work, artinya dia telah jobless atau pengangguran selama seminggu. Ya, sudah jadi pengangguran misalnya. Ya, sejak dia jadi pengangguran. Out of question artinya tidak mungkin. Jadi tidak bisa ditanyakan lagi, artinya mustahil. Requestmu atau permintaanmu untuk perpanjangan kredit adalah mustahil, out of question. Out of order artinya tidak berfungsi. Kita harus menggunakan telepon tetangga dikarenakan telepon milik kami itu out of order, udah rusak. Nah, preposisi ini pada umumnya berarti go to pass a place, pergi melewati satu tempat atau terletak di dekat satu tempat. We walk by the library, kami berjalan di perpustakaan on the way home, pada perjalanan ke rumah. Your books are by the window. Bukumu ada dekat jendela. Penggunaan dari by. Nah, by itu untuk menggunakan dari agent, yaitu pelaku. Dalam kalimat pasif, misalnya Romeo and Juliet was written by William Shakespeare. Siapa yang nulis Romeo and Juliet? Berarti William Shakespeare. Maka kita pakai by. Itu penggunaan by dari kata spesifik. We usually eat supper by 6 o'clock in the evening. Kami biasa makan malam, ya. Kalau supper tuh makan malam biasa. Kalau dinner tuh kayak makan malam resmi, kita ajak tamu makan dinner, itu dinner. Ya, kayak makan di luar, perjamuan. Nah, itu by 6 o'clock. Jadi supper dengan dinner tuh sama, cuman supper tuh adalah makan yang kita makan di rumah. Kalau dinner tuh misalnya kayak kita mau ajak orang kencan atau ajak tamu atau apa-apa, we have dinner. Kita tidak ngomong supper. Nah, terus by bus, by plane, malah jenis kendaraan apa kamu mengadakan perjalanan itu kita pakai by. Terus penggunaan umum dari kata by then artinya pada waktu itu, sebelum waktu, satu waktu di masa lalu atau di masa depan. Aku akan lulus dari universitas pada tahun 1983. Pada waktu itu aku berharap untuk menemukan sebuah pekerjaan. Yaitu by way of, yaitu melalui. Kami sedang mengendarai menuju Atlanta pada perjalanan menuju ke Baton Rouge. Ya, lalu by way of, yaitu accidentally. Incidentally artinya secara tak sengaja. By the way, ya ngomong-ngomong. Nah, ngomong-ngomong, secara kebetulan boleh. I've got 2 tickets for Saturday game. Aku punya 2 tiket di game hari Sabtu. Apakah kamu ingin pergi bersamaku? Datu, by far, sedemikian jauh. Buku ini sedemikian jauh adalah yang terbaik untuk subjek tersebut. Nah, datu by accident artinya secara kebetulan, tak sengaja. Ya, by accident berarti berlawanan dengan on purpose, secara sengaja. Tak seorang pun akan menerima sebuah cek pada hari Jumat dikarenakan ya, because of the wrong cards, dikarenakan oleh kartu yang salah. Ya,
were put into the computer by accident. Yaitu karena kartu yang salah dimasukkan dalam komputer secara tak sengaja. Nah, terus penggunaan dari preposisi in, ya, dari penggunaan preposisi in, preposisi ini pada umumnya berarti inside of a place, di samping, di dalam sebuah tempat, atau enclosure, dalam cakupan dari sesuatu yang ada melingkupi. Jadi ini berlawanan dari out. Ya, lihat di diagramnya tadi, Dr. Chong is in his office, berarti ada dalam kantornya, ada sesuatu yang melingkupi dia, yaitu ruangannya, kantornya. Penggunaan dari in, misalnya dalam satu ruangan, dalam satu bulan, dalam tahun, ya, misalnya in January in 1981, itu in time, artinya tidak telat, tapi cukup awal. Ya, we arrive at the airport, kita tiba di bandar udara in time, lebih cepat dari waktunya, to eat, untuk makan, before the plane left, sebelum pesawatnya berangkat. In the street, jadi kita menyatakan anak-anak ya diperingati untuk tidak bermain in the street. In the street artinya dia jalan bermain tapi dalam lingkup jalannya itu, di dalam jalannya, di tengah jalannya, pinggir-pinggir jalannya, dia lari-lari di sekitar jalan. Nah, in the street dengan on the street itu beda. Nah, nanti kita lihat. In the morning, in the afternoon, in the evening, kita pakai in. Ya. Kalau siang hari kita pakai at noon. At, ya. At midnight, in the middle of the night. Nah, misalnya kamu memiliki janji di pagi hari, tapi aku akan sore di sore hari. Kita pakai in the afternoon, ya. Tapi kalau kamu ngomong sore hari dari tanggal berapa, misalnya kamu ngomong seperti ini, ya. Nah, kamu ngomong seperti ini, misalnya on the afternoon of the 24th of October 2020. Maka kalau ada tanggalnya kita udah pakai on, bukan memakai in lagi, ya, bukan memakai in lagi.